Sebelum saya masuk di apa namanya di loket apa namanya bea cukai itu, di depan saya itu ada teman kita juga dari Korea ya, masih muda. Saya sempat videokan tapi dari belakang saja. Tapi saya dengarkan informasi yang dia apa namanya dia alami ya. Laporan HP apa? Ini HP Samsung. Samsung berapa? 80. Dia iPhone Pro Max baru, kena cas 4 juta. Ini fotonya udah baru Pak. Tergantung sama dianya nanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah maba'du. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nirasaki FM Channel. Saat ini saya sudah berada di rumah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah mendoakan saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ansan Tiket, sangat luar biasa, sangat membantu sekali ya dari awal hingga akhir. Jazakallahu khairan. Oke, kepada teman-teman yang sudah menanyakan berbagai macam tentang kepengurusan IMEI atau kepulangan. Jadi saya tadi sudah menjalani karantina selama 5 hari di Wisma Atlet Pademangan. Kemudian perjalanan saya keluar, saya mendapatkan surat apa namanya bebas dari karantina itu jam 11. Kemudian saya dikasih waktu 30 menit untuk siap-siap. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang berada di Wisma Atlet atau yang mau pulang, ketika sudah PCR maka harus mulai beres-beres. Jadi ketika hasil ini dibagikan beserta paspornya, maka kita tidak perlu repot-repot untuk mengusung kembali barang-barang yang kita bawa dari luar negeri. Oke. Kemudian perjalanan saya lanjutkan. Kemudian kita turun ya di Wisma Atlet itu, kita turun di lantai bawah, lantai 1. Kemudian kita data kembali, di data akhir sama Bapak Tentara waktu itu ya. Setelah didata, kita pulang ke rumah masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri intinya gitu ya. Ada jemputan, ada mungkin ada ya terserah nanti bagaimana. Oke, setelah itu saya ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mendaftarkan IMEI HP ya, IMEI HP. Tadi syaratnya adalah yang pertama adalah tiket pesawat, boarding pass ya, tiket pesawat ini jangan sampai hilang. Kemudian surat keterangan selesai karantina di Wisma Atlet ya. Yang ketiga adalah paspor, 3 boarding pass, surat keterangan dari Wisma Atlet, kemudian yang terakhir adalah paspor kita. Oke teman-teman, setelah itu kita sebelumnya jauh-jauh hari, oke lah yang masih di Korea silahkan, atau masih di mana aja, kita mengisi data secara online ya di aplikasi Bea Cukai ya. Silahkan download di Play Store dari jauh-jauh hari, kemudian isi ya, kemudian kita mendapatkan barcode-nya itu nanti di screenshot. Jangan lupa, jangan sampai salah email ya. Ini yang saya terjadi tadi, saya memasukkan email yang salah. Saya menggunakan email Qualipalet double L aslinya, tapi yang saya masukkan L-nya hanya 1. Akhirnya pendaftarannya berhasil, tapi saya tidak mendapatkan email. Akhirnya tadi bermasalah karena data saya tidak terdaftar, tidak ada inputnya, tidak di email itu tidak terdaftar. Oke teman-teman, kemudian berkas ini di form yang pendaftaran itu hanya 2 HP yang boleh didaftarkan gratis ya.
Intinya gratis selagi nilai itu tidak lebih dari 500 US dollar ya. Dari dua HP tersebut, bukan ijenan, bukan ya, tapi dari dua HP tersebut nilainya tidak lebih dari 500 US dollar. Kemudian kita email itu kita tunjukkan kepada pihak pegawai bea cukai, kemudian nanti dari harga HP itu nanti ditotal, harga HP itu ditotal. Misalkan kayak saya tadi, saya mendaftarkan Note 9 dan S10 sama-sama 512 GB ya. Nanti total yang saya terapkan di situ, karena HP-nya second dan saya belinya juga tidak terlalu mahal, saya daftarkan dengan nilai 300.000 won Korea ya, atau setara dengan 260 sekian US dollar. Kalau ditotal maka jumlahnya 536 US dollar. 365 US dollar ya. Oke. 536 US dollar itu karena saya tidak memiliki NPWP. Maka dikenakan beban 20%. Kalau memiliki NPWP maka dikenakan biaya 10% ya. 10%. Ini nanti hitung-hitungannya saya baca. Oke. Dan ini adalah hitungan satu HP dengan NPWP 10%. Dengan PWP kenanya 10% ya. Kenapa di sini tertulis 231? Karena saya tidak memiliki NPWP, maka kenanya 20% dari kelebihan 500 US dollar ya, kelebihan 500 US dollar. Jadi yang kena pajak itu hanya kelebihan dari 500 US dollar ya, bukan semuanya, bukan 536 US dollar, bukan, tapi hanya 36 US dollar. 20%-nya maka kenanya 20% maka kenanya 231.000 rupiah ya. Jadi saya tadi kena membayar di bea cukai sebesar 231.000 rupiah dari 2 HP ya. Adapun misalkan harga HP-nya ternyata lebih dari itu, maka otomatis dendanya atau bayar pajaknya juga jauh lebih besar. Atau mungkin HP-nya itu senilai kurang dari 500 US dollar, maka tidak dikenai biaya pajak masuk ya. Ingat gitu ya. Jadi perhatikan, biaya pajak hanya akan dikenakan sebesar lebih dari 500 US dollar. Oke. Kemudian di mana sih letak bea cukai itu? Kalau kita pulang terus di karantina, maka kepengurusan bea cukai ini, pengurusan IMEI ini dilakukan setelah karantina, teman-teman. Dilakukan setelah karantina. Karena apa? Karena syarat untuk mengurus IMEI itu harus menunjukkan ini. Ya, jadi jangan macam-macam lah. Nanti nggak punya ini ngurus email nanti bermasalah. Jadi harus setelah karantina, karena salah satu syaratnya adalah kertas ini. Ini ditunjukkan di bea cukai nanti. Kemudian kita di karantina nih. Setelah kita kepulangan, kita di karantina. Kebetulan tadi saya memakai mobil dan diantarkan oleh teman dari Cirebon. Jadi saya tadi dari parkiran, kemudian kita masuk dari sana, dari depan. Bea cukai itu berada di sebelah kiri, lantai 1. Tapi kalau kita datangnya itu dari sana, dari dalam sana, dari kedatangan pesawat, maka bea cukai itu terletak di sebelah kanan ya, pintu keluar persis. Oke teman-teman. Kemudian
berapa sih lama waktu untuk mendaftarkan email dari setelah karantina? Selama kita dikasih waktu 3 hari setelah munculnya atau terbitnya surat ini ya. Jadi selama itu atau mungkin hari ini atau besoknya lagi sampai besoknya lagi 3 hari kita masih bisa mendaftarkan email di tempat yang itu. Ketika kita mendaftarkan email di daerah, mungkin ada teman-teman yang rumahnya di daerah agak jauh seperti Jawa Tengah, Jawa Timur ke sana, maka dikenakan biayanya itu lebih mahal. Kenapa? Karena tempat yang dikhususkan untuk mendaftar email free 500 US dollar, di bawah under 500 US dollar itu hanya di tempat bandara kedatangan, yaitu di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Jadi di lain itu tidak berlaku peraturan itu. Kata siapa? Kata Bapak petugas itu menjelaskan kepada saya ya. Jadi saya bagi-bagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman. Kemudian tadi saya mengalami problem ya, sedikit bermasalah karena saya tadi memasukkan email itu salah ya. Pendaftarannya itu benar, tetapi di email saya di HP itu tidak masuk. Akhirnya saya ulang, ternyata tidak bisa. Maka oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan online pendaftaran di Bea Cukai, hendaknya berhati-hati ketika memasukkan email ya. Memasukkan email mungkin angkanya mungkin double huruf dan lain sebagainya, mungkin ada titik gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan agar benar-benar kita itu mendapatkan balasan dari pendaftaran tersebut. Tetapi tadi saya tidak. Saya coba beberapa kali. Akhirnya ada laporan bahwa data yang saya masukkan itu ternyata sudah terdaftar, tetapi tidak mendapatkan email. Akhirnya Bea Cukai tidak bisa memproses. Ya, itu yang saya alami tadi. Lalu solusinya adalah saya mengganti paspor itu dengan NIK, dengan KTP. Ya, dengan KTP, maka data itu, maka email, dan saya masukkan email yang benar, maka alhamdulillah saya mendapatkan email balasan dan saya daftarkan kembali ke Bea Cukai. Alhamdulillah bisa terurus. Lalu bagaimana berlakunya mulai sinyalnya itu mulai aktif? Dikatakan bahwa minimal atau maksimal itu 2 hari setelah pendaftaran. Apabila ternyata tidak juga mendapatkan sinyal atau HP itu tidak memiliki sinyal, maka ada nomor yang bisa dihubungi. Nanti silahkan teman-teman ketika di Bea Cukai nanti informasi-informasi itu dicatat, karena tadi saya tidak mencatat, sorry ya, karena saya buru-buru. Dan saya sudah mendaftarkan 2 HP dengan tipe yang berbeda, yaitu Note 9 dan S10 sama-sama 512 GB. Oke teman-teman, tadi ada pertanyaan, apakah HP yang sudah ada sinyalnya, mungkin dari line phone dan lain sebagainya ya, apakah tidak bisa tidak didaftarkan gitu ya. Untuk diketahui ya, HP saya itu Note 9-nya itu sudah bersinyal di sana, itu sudah ada sinyal ketika saya masuki dengan kartu XL dan hanya kartu XL dan S10-nya itu hanya memiliki sinyal ketika dimasuki kartu simpati. Jadi ketika kami di Wisma Atlet, saya bertiga, kebetulan yang satunya itu saya satu kamar dengan penerbangan asal Doha ya, orang Jakarta, dan beliau membawa beberapa kartu yang berbeda-beda. Kartu-kartu itu kita masukkan, dan S10 saya itu mendapatkan sinyal dari simpati, dan kartu yang lain itu tidak mendapatkan, mati total. Dan Note 9-nya itu hanya bisa dimasuki XL, dan kartu yang lain itu tidak bisa. Nah,
Terus saya tanyakan, saya sedikit konsultasi kepada pihak bea cukai di bandara. Saya memiliki HP-nya memiliki sinyal, tapi emailnya tidak terdaftar itu. Emailnya tidak terdaftar. Maka beliau menyarankan untuk tetap mendaftarkan. Karena apa? Karena takutnya kalau misalkan ada peraturan baru HP yang semuanya emailnya tidak terdaftar akan di-kek. Maka untuk menjaga-jaga sebaiknya didaftarkan. Jadi pada saat itu akhirnya saya daftarkan kedua HP tersebut. Padahal saya membawa 4 HP ya, yang 2 itu HP premium, yang 2-nya lagi HP biasa lah ya, HP biasa yang lumayan jadul ya. Oke, mungkin ada yang bertanya juga mengenai barang-barang elektronik yang lain ya. Jadi di bea cukai itu di daftar bea cukai yang kita nanti daftarkan itu hanya HP ya, hanya HP. Jadi ya mending kita tidak usah mendaftarkan barang yang lain, karena yang didata di situ hanya HP dan yang dicari adalah emailnya, bukan yang lain ya. Emailnya itu harus didata ya, harus didaftarkan kanan. Oke teman-teman, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan pertama adalah kita harus mendaftarkan diri secara online ya, di bea cukai itu di aplikasinya ada. Nanti insya Allah akan saya kasihkan di deskripsi ya, insya Allah. Kemudian setelah mendaftar nanti kita mendapatkan barcode ya, barcode itu nantinya kita screenshot ya untuk menunjukkan bahwa kita itu sudah mendaftar mengisi aplikasi tersebut ya. Oke, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pengisian email ya, pengisian email. Karena tadi saya bermasalah dengan email. Jadi andai kata pengisian email ini salah, maka akan berakibat fatal. Jadi tadi saya kasusnya adalah saya menggunakan email Qualipalet yang harusnya double L, maka saya hanya menggunakan single L, L-nya cuma satu, Qualipalet ya. Jadi ketika hasil barcode-nya sudah ada, yang terjadi adalah saya tidak mendapatkan email karena email yang saya tuliskan itu salah. Jadi ketika saya berada di harus suruh menunjukkan email, maka saya tidak ada emailnya. Akhirnya saya mengulang kembali dengan format yang sama, tetapi tidak mau menerima dengan alasan di situ di komputernya tertulis bahwa data yang ada yang saya masukkan itu sudah terdaftar dengan email yang saya masukkan salah. Maka oleh karena itu teman-teman yang mau mendaftarkan HP emailnya itu hendaknya berhati-hati dalam mengisi email, jangan sampai salah ya. Itu pengalaman yang saya alami tadi. Kemudian bagaimana solusinya? Awal mulanya pihak imigrasi bea cukai itu mengatakan coba mesti otak-atik lagi, mungkin nomor paspornya itu dikasih titik atau bagaimana gitu, tetapi tetap tidak bisa. Akhirnya solusi yang tadi yang saya jalani adalah saya menggantinya dengan menggunakan NIK, bukan nomor paspor ya. Tidak menggunakan NIK tetapi menggunakan nomor paspor, tidak menggunakan paspor tetapi menggunakan NIK KTP. Kemudian saya masukkan email yang saya punya double L itu Qualipalet. Kemudian alhamdulillah berhasil. Jadi itu permasalahannya saya di situ. Tapi cukup lama karena ya pada waktu itu saya yang menunggu pada waktu itu hanya 3-4 orang, sampai ramai banget pada waktu itu karena waktu udah jam 3 sudah banyak yang datang, ngantri panjang. Akhirnya saya membutuhkan hampir 2 jam tadi di bea cukai bandara. Kemudian berapa sih masa waktu pendaftaran untuk mendapatkan gratisan ya, nomor 2 HP yang gratis didaftarkan tanpa
pajak yang di bawah 500 US dollar. Itu terhitung dari mulai diterbitkannya surat surat dari Wisma Atlet itu hingga 3 hari ke depan, ya 3 hari ke depan. Setelah itu maka tidak berlaku kembali dan hanya berlaku di bea cukai yang ada di bandara. Jadi ketika teman-teman nantinya mendaftarkan bea cukai di luar bandara, maka ketetapan itu berlaku menjadi total dari nilai HP yang ada. Misalkan begini, tadi saya mendaftarkan HP Note 9 dan S10 sama-sama 512 GB. Kemudian karena saya belinya second, saya kasih harga itu 300 won. 300 won itu kisaran 260 sekian dolar lah, sekian dolar ya. Jadi digabungkan pada waktu itu totalnya 536, sekian dolar ya, 536 sekian dolar. Yang kena pajak itu bukan 536 sekian dolar, bukan, tetapi yang kena dolar pada saat tadi cuman 36 dolar US ya, US gitu. Jadi yang dihitung adalah 36 US dollar kali berapa ya tadi? Kali 20%, karena saya tidak memiliki NPWP, maka saya tadi mendapatkan harus membayar bea cukai sekitar 231.000 dari 2 HP, 231.000. Kemudian apabila memiliki NPWP maka hanya membayar 10% saja. Tetapi itu hanya berlaku 3 hari. Apabila masa berlaku itu sudah habis, maka saya orang yang akan mendaftarkan itu misalkan di daerah atau misalkan terlepas dari 3 hari itu, maka harus membayar secara keseluruhan. Misalkan HP saya tidak daftarkan tadi atau besok atau besoknya lagi lusa, maka dan saya tidak daftarkan di bea cukai bandara, maka saya harus membayar pajak dari 536 US dollar dari 2 HP itu ya. Kira-kira mudah dimengerti ya. Jadi pajak akan diberlakukan selama masa 3 hari itu. Keringanan itu dari 2 HP senilai di atas 500 US dollar. Jadi selama 3 hari itu. Oke, sebelum saya masuk di loket bea cukai itu, di depan saya itu ada teman kita juga dari Korea ya, masih muda. Saya sempat videokan tapi dari belakang saja, tapi saya dengarkan informasi yang dia alami ya. Itu dibutuhkan banget. Ini. temen yang penerbangan tanggal 11 Februari. Pulang kemana? Iya. Yang baru. Yang penting lampirannya aja. Iya itu. Pasang dari itu. Karena mereka sambil oke Pak ini itu konsulen gini. Oke Pak, kalau masuk ya masuk. Kan masa yang dibayar ya? Tapi mohon dirinci. Oh. Dibayar Saya kalau punya NPWP berapa? Bapak yang tadi hari ini karena nggak ada. Assalamualaikum Mas Afan. jam Ada ini saya baru beres
juga ini kalau bisa beres sebab rupanya surat yang saya kemarin itu pulang itu kadang saya pakai handphone tuh didaftarin ininya rupanya harus didaftarkan tuh Ya makanya kalau Mas punya di listnya itu. Nah kita harus masukkan email. Ini saya ada video juga yang baru juga bisa lapor juga ya karena kemarin saya ikut tim pemulangan yang ke Surabaya. Itu aja sih. Mas Abdul bisa nggak nanti surat invoice-nya di ada revisi Pak? Ini saya dengan juga dia juga Dari Korea. Apa? Dari mana benar? Dari Malaysia. Malaysia. Barusan dari Pademangan. Pademangan tadi. Iya, dari Masa? Ketemu lagi dari mbaknya. Dari satu lantai apa mbaknya itu? Oh, nggak punya Indonesia. Laporan HP apa? Ini HP Samsung Samsung berapa? 80. Dia iPhone Pro Max. iPhone Pro Max baru. Kena cas 4 juta. Ini foto mana yang baru Pak? Tergantung sama dianya nanti. Awalnya penumpang yang ada tanda ini wajib supaya tidak ada penumpang ini. Nanti saya kirim email kalau untuk peserta ya. Pesawat dari bagasi langsung naik bis. Nanti saya kirim email ya. Potong-potong kita hilangkan dulu. Nggak apa-apa kita. Baik. Oke, terima kasih peserta. Terima kasih Pak. Iya, sama. Jadi kita layani, kita berikan hak selama Pak, kita nanti saya kirim sertifikat email. kesehatan. Monggo, Mas. Ini ya Pak. Kalau di kantor lain, tetap bisa dilayani. Boleh. Transfer lama. Karena Dari total nggak ada pengurangan 500. Oh. Malaysia berapa lama? 2 tahun ya. Bapaknya Balik kemana nih? Aku Tegal. Naik apa? Naik mobil. Mana mau? Kamu? Saya bingung naik apa? Travel kan naik bis mau ke Jogja. Sama mau ke Jogja. Pakai kereta kan bisa. Tapi kereta kan 3 jam sebelumnya ya. Harus belinya Pak. Kalau saya Gambir ada aja sambil. apa? Gambir aja. Oh, Gambir. Aku mampir dulu ke Monaco. Dan menerapkan jarak aman. Terima kasih. Your attention please. To prevent the spread of COVID-19, to all passengers and visitors, please wear your face mask. Jadi dia itu membawa iPhone Pro yang 12 Pro Max ya. Saya nggak paham masalah iPhone, tapi intinya itu. Kemudian dia baru masih ada struknya baru. Kemudian dia laporkan ke situ, dia apa namanya? Dia daftarkan emailnya. Yang terjadi adalah dia yang saya tahu, yang saya dengar adalah membayar kisaran 4 juta sekian dari kelebihan 500 US dollar itu ya. Jadi untuk iPhone 12 Pro Max itu masih sangat mahal sekali ya. Jadi mudah-mudahan barangkali masnya yang tadi yang saya dengar pembicaraannya, mudah-mudahan melihat video ini mudah-mudahan memberikan pelurusan atas omongan saya, mudah-mudahan tidak salah, tetapi itu yang saya dengar dari belakang ya. Jadi beliau mengatakan membawa iPhone Pro Max iPhone 12 ya. Kemudian dia harus membayar bea cukai, membayar pajak kisaran sekitar 4 juta sekian ya. Jadi dia juga tidak memiliki NPWP seperti saya juga tidak memiliki NPWP. Akhirnya jatuhnya mahal ya. Oke, ada pertanyaan lagi, berapa sih kisaran harga HP ya? Harga HP tentunya kalau misalkan harga HP itunya masih baru seperti kasus yang di depan saya pada waktu itu, tentunya pihak cukai sudah tahu ya daftar harga standar Indonesia ya untuk setiap merek ya. Jadi untuk yang baru itu si mas yang di depan saya itu dia ada apa namanya, ada kwitansinya dia bawa, otomatis dia mendaftarkan dengan harga
mungkin data dari Bea Cukai dengan harga sekian, maka dia membayar kisaran 4 juta sekian pada waktu itu ya. Sedangkan HP yang saya bawa adalah Note 9. Saya hanya membawa Note 9, kemudian S10, dan semuanya second. Jadi saya kasih harga 300.000 won atau sekitar 260 lebih US dollar. Ada yang bertanya bagaimana dengan barang-barang yang lain? Barang-barang yang lain. Jadi di form itu yang tertera hanya HP. Ya, yang tertera hanya HP. Saya sendiri membawa barang elektronik tidak terlalu banyak. Tetapi saya membawa PC atau laptop ya. Dan itu laptop lama, dan itu di form itu hanya tertera HP saja, 2 HP yang dilaporkan. Adapun yang lain itu tidak. Kemarin ada yang bilang apakah emas itu nanti kena pajak. Saya tidak tahu. Tapi yang masuk di Bea Cukai itu yang dilaporkan hanya HP, ya, handphone atau smartphone itu, ya. Karena yang ditanyakan pada di form itu IMEI. Sedangkan laptop mungkin ada IMEI-nya, mungkin saya nggak tahu, atau mungkin emas kan nggak ada IMEI-nya ya. Jadi kan nanti susah dong gitu kan. Harganya berapa juga saya nggak tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kemudian barangkali ada yang bertanya, silakan komen di bawah. Mungkin akan saya kasih video lanjutan ya. Barangkali banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab atau tidak saya ulas di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.